Kenapa mengetahui detail asbabun nuzul sangat penting? Cukup banyak ayat yang kalau latar belakang konteks sosiohistorisnya tidak dipahami dengan baik, maka pemahaman yang dihasilkan juga salah. Bahkan bisa fatal tuh kesalahannya. Bahkan yang tidak paham adalah kalangan sahabat. Apalagi cuma kita-kita ini yang sudah jauh dari masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka memahami konteks atau latar belakang ayat menjadi sangat penting. Dan untuk ini kita mesti belajar agak serius. Ilmu alat mesti kita kuasai dengan baik. Makanya saya lebih mengutamakan mengajar kalian dibandingkan mengiyakan undangan pengajian umum. Sebab saya ini berharap kalian betul-betul bisa belajar dengan serius dan kemudian menjadi kader-kader andalan saya di masa yang akan datang. Ini saya kasih contoh ya, di antara ayat yang sangat banyak disalahpahami oleh umat Islam karena memang disampaikan dengan sering keliru ya, adalah surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal iku at-taqwa, ketakwaan. Kalau kita membawa bekal yang terbaik, itu adalah ketakwaan. Mestinya begitu maksudnya. Nah, karena membaca ayat ini tanpa memahami konteks atau sebab turunnya, maka simpulan yang ditarik pada umumnya adalah takwa adalah sebaik-baik bekal. Padahal kalau dipahami konteksnya, sebaik-baik bekal yang diinginkan dalam ayat ini ya uang alias duit. Sebab konteksnya saat itu adalah jamaah haji dari Yaman kepedean. Mereka berpikiran keliru bahwa dengan menjadi tamu Allah, karena mereka kan haji, maka Allah akan mengurus mereka. Karena itu mereka dalam bahasa dunia sepak bola Indonesia masa lalu, mereka itu bonek. Jadi bonek mereka itu. Nah, ternyata mereka benar-benar keleleran di jalan. Mereka kelaparan dan kehausan, sehingga meminta-minta kepada penduduk di sepanjang perjalanan. Padahal perilaku meminta-minta ini dipandang buruk oleh Al-Quran. Orang yang suka meminta-minta dianggap tidak punya iffah, tidak punya harga diri. Itulah yang kemudian dikritik oleh Al-Quran dengan memerintahkan mereka untuk berbekal yang terbaik. Bekal terbaik apa? Ya duit lah. Mau bawa beras? Boleh. Bawa beras dari rumah seperti ibu saya dulu? Boleh. Tapi kan repot. Mau bawa kambing untuk disembelih di sana? Ya boleh. Tapi bagaimana bawanya? Kalau bawa duit sudah ditukar dengan rial, kan jadi mudah. Jadi bekal terbaik adalah uang. Lebih spesifik lagi, karena kita haji ke Arab Saudi, mata uangnya adalah rial. Yang terbaik bawa rial, agar di sana tak perlu repot-repot lagi mencari tempat penukaran uang. Itu konteksnya. Jadi bukan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan begitu yang dimaksudkan. Bukan takwa adalah sebaik-baik bekal. Tetapi kalau kita membawa bekal yang terbaik, itu akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa karena terhindar dari tindakan meminta-minta. Nah, ini kita kontekstualisasikan ya dalam konteks kehidupan sekarang, dan nanti juga akan bisa direkontekstualisasikan di dalam konteks kehidupan yang akan datang. Nah, jadi begini, apakah ayat ini selesai untuk kasus orang haji saja? Menurut saya tidak. Kalau kita mampu menangkap pesan moral terdalamnya, kita akan menangkap sesuatu yang luar biasa, yang penting bagi kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Haji itu artinya tujuan ya. Orang dulu menuju ke Baitullah. Orang Yaman tadi itu menuju ke Baitullah. Itu hajj. Jadi kata hajja itu artinya menuju. Nah, kalau kita punya tujuan, kita mesti siapkan bekal untuk mewujudkan tujuan itu. Seperti orang-orang yang mau haji tadi juga diperintahkan untuk menyiapkan bekal. Kita punya tujuan apa saja, harus kita siapkan bekalnya agar tujuan itu bisa kita wujudkan. Misalnya nih, mau bikin lembaga pendidikan, sekolah atau pesantren. Jangan belum apa-apa sudah meminta-minta. Kita mesti siapkan bekalnya. Kita siapkan agar tujuan kita itu bisa
terwujud. Kita membuat lembaga pendidikan, tujuan kita apa? Mau memberdayakan. Kalau mau memberdayakan umat, maka diri kita sendiri mesti sudah selesai. Kita sudah harus berdaya lebih dulu. Kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk sampai kepada tujuan kita. Misalnya nih, kita sudah berkalkulasi dengan uang kita. Misalnya butuh 12 miliar nih. Dan kita sudah kalkulasi bisa menyelesaikan dalam waktu setahun. Karena setiap bulan kita punya uang 1 M misalnya. Ternyata di tengah perjalanan kita membangun, ya, ada orang yang baik yang kemudian menyumbang 5 miliar. Jadi tengah perjalanan tiba-tiba ada orang datang melihat apa yang kita lakukan, dia ikut nyumbang 5 miliar. Kita bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 7 bulan atau 8 bulan saja. Lebih cepat dibandingkan yang kita perkirakan. Kasus begini ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Al-Quran. Misalnya ada di surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini memang secara lebih spesifik ya, kalau kita perhatikan secara mendalam, ini ayat untuk nanti di akhirat. Tetapi kalimat umumnya ini bisa kita gunakan juga dalam konteks kehidupan dunia. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan begitu ya. Wa qul i'malu, waqul dan katakanlah Muhammad, kamu katakanlah kepada mereka itu, i'malu, beramallah kalian. Fasayaro, maka akan melihat Allah melihat amalakum, amal kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minuna, dan orang-orang beriman. Jadi kita ini beramal saja. Nanti Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat. Kalau Allah jelas, Rasulnya jelas. Nah, orang-orang beriman ini akan melihat amal kita. Kalau amal kita ini baik, kemudian mereka merasa bahwa ini perlu disupport, nah mereka akan ikut. Saya sudah sering ini mengalami ini ya. Jadi saya sudah sering mengalami ini, dan kemudian membuat saya jadi makin berani untuk memulai. Jadi kita ini harus berani jadi pelopor dengan menggunakan uang kita sendiri tadi sebagai bekal yang terbaik. Saya sering membuat ibarat, orang yang akan melakukan perjalanan menuju tujuan tertentu harus menyiapkan bahan bakar yang cukup. Jangan sampai mau melakukan perjalanan tapi tidak punya biaya bensin. Setidaknya kalau zaman sekarang kita sudah punya uang untuk beli pertalite yang cukup. Nah, kalau di tengah perjalanan ternyata ada orang baik yang entah karena ingin membantu, iseng, atau mau numpang memberikan uangnya, kita bisa belikan Pertamax. Mobil kita bisa lari lebih kencang lagi. Yang tadinya hanya 110 km per jam misalnya ya, bisa jadi 120 km per jam. Bisa lebih cepat sampai tujuan kita. Ya, kita ini bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan kita. Tapi kalau belum apa-apa sudah minta-minta, malah tidak sampai. Begitulah analoginya.